adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the reason why. I believe that I live forever. I believe that my will will come. 'Cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. No, nothing will ever change that. No, nothing will ever change that. No, nothing will ever change that. Nothing will ever change that. No, nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. No, nothing will ever change that. Nothing will ever change that. No, nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Yeay, haleluya. Yuk adik-adik kita masih mau semangat lagi memuji Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik bagi setiap kami. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood. Oh,
kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tuntun setiap kami. Engkau yang memberikan kami sukacita Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau juga memberkati kakak yang membawakan firman. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kami hati yang duduk diam untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Yeay, ketemu lagi dengan Kak Delpi dan Kak Fani yang paling imut. Wow. Jadi ini ada apa nih Kak Epi nih? Ini apa nih? Ini yang pasti Ini bola. Bukan, ini bola. Oh, bola. Kita mau ngapain nih Kak Fani? Mau main game kan? Oh, yang mau main game ya? Ya kali makan bola. Jadi nama gamenya ini Find Treasure Games. Oh. Apa tuh Kak Fani? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Tapi ini kebetulan beda-beda sih warnanya sih. No, beda-beda tapi tetap satu, yaitu bola dalam satu kesatuan gitu adik-adik. Oke, jadi gimana nih Kak Fani kita mainnya? Jadi main gamenya. Nanti Kak Epi sama Kak Fani ambil 3 bola nih. Dia cowok nanti ambil 3. Cuma boleh 3 nih Kak? Iya. Oh, Tapi nanti di sini ada harta karun. harta karun. Iya, ada hadiah utamanya. Nah, Wah. apakah nanti Kak Epi akan mendapatkan hadiah utama atau malah Kak Fani? Atau tidak dua-duanya? Kak Eka yang dapet. Oke, kita lihat aja nanti gimana gamenya, oke? Oke. Jadi siapa yang langsung mau ambil Kita barengan? ngambil atau barengan gimana? kali ya Kak Fani. Barengan aja Kita kali ya. ngambil Tutup mata barengan. ya. Tutup mata. Kita ngambilnya berapa banyak nih? 3 aja. 3 aja? Ya. Yaudah yuk. Tunggu tuh. Ulang. Ayo kita kocok-kocok dulu. 1 2 3. 3. Aku udah dapet 3. Aku udah dapet 3. Udah? 3. Yeay. Oke, jadi kita langsung buka aja. Kita buka aja ya. Mari kita bedah adik-adik. Kita buka bedah. ya. Ini boleh dipinggirin. Nih, udah 3. Punya aku 3 nih, punya aku 3 ya. Sama sih Oren. Iya. Udah Kak Epi dulu deh. Aku dulu. Aku mau lihat gimana cara Kak Epi membedah. Membedah dong. Adik-adik, aku punya ini cutter. Ini harus didampingi orang tua ya adik-adik kalau adik-adik mau main di rumah ya. Kita buka ya adik-adik ya. Pelan. Hati-hati tajam. Kalau nggak tajam namanya bukan cutter. Kayak bolanya dirusakin. Ini properti dirusakin, mohon maaf, mohon apa-apa maaf kepada Ya, aku kurang gede Kak Eka, maaf. Maaf ya Kak Eka. Iya, maaf Kak Eka, bener enggak? Abis ini kayak kena denda. Hah? Yeah, aku dapat vitamin, lumayan. Untuk ini ya, untuk Selama masa pandemi Selama kan? pandemi, Kita butuh oke. vitamin. Aku Ada buka ya? dulu semuanya nih, baru Buka Kak aja. Fani. Aku buka ya. Rp10.000. Wah, lumayan. Ini katanya paling gede loh hadiahnya. udah aku mau resign aja. Coba ya adik-adik. Jangan dong, jangan dong. Satu lagi. Siapa tahu aku dapat 50.000 Kak Fani. Ada. Apaan paling gede juga? Dapat 50.000. Mujizat banget ya adik-adik tiba-tiba Ya ampun muncul. Kak Fani, aku dapat saus. Kak Fani beliin aku ayamnya ya. Nanti ayam petir ya. Oke, sekarang Kak Fani yang buka. Ini curiga ini paling berat loh adik-adik. Apa tuh? Ini adik-adik harus didampingi oleh orang tuh. Enggak cuma ingin mengingatkan aja. Ini Udah itu udah buka, Kak Fani tinggal robek. susah banget sih. Elah. Elah susah. Ya dapatnya sama adik-adik Iya, saus. saus. Wah, lumayan nih adik-adik buat makan ayam. Nasi sama saus akhir bulan. Awal bulan ya ini. Awal bulan ya kontennya ya, maaf ya. Kita taruh sini aja nih tuh. Nih, properti dihancurin, change. Aduh. Mana lagi ya? Ayo apa itu? Pada kepo ya. Nungguin ya. Apa tuh? Nih tolong ya Ibu Sutradara yang bener dikit kenapa sih? Duh, aku penasaran lagi. Adik-adik cuma dapat gope. Ini gope pun nggak bisa. Bayar parkir aja sekarang 2.000 gitu. Ya mohon maaf ya Ibu Sutradara. Kalau Lumayan ngasih Kak Fani buat ngerok badan kalau masuk angin. Oh iya bener juga ya.
Bersyukur. Nah, harus bersyukur Kak Kita harus Fani. bersyukur ya. Nah, bersyukur. Ini Kak Fani hati-hati, siapa tahu tuh duit. enggak 2.000. Kak Fani pikir 10.000. Ternyata 2.000 doang. Ya udah sih Kak Fani, nggak apa-apa, bersyukur, yang penting kan duit. Iya, ya udahlah. Kayak kita masih ada lagi deh Kak. Masih ada lagi, oke. Bolanya deh. Jadi- Kita tutup mata lagi nggak sih atau buka aja? Enggak, buka aja deh. Kita buka semuanya, tapi ini Kita bukan buka bukan jadi milik kita, Iya. gitu aja ya. Kak, aku suka warna biru Kak. Aku suka warna putih, Ini karena bersih. yaudah aku hijau. Ya udahlah. Ini aku buka dulu ya. Oke. Gimana kalau kita buka sekaligus? Jadi gampang. Iya Kak. Buka bolanya. Bukalah Kak Fani, ini sedih. berat nih, apa nih? Oh, kayak aku dong berat. Sambal. Ya, Ini ada agar-agar Kak Fani. Nah ini yang terakhir. Apa ya? terus. Apanya lagi nggak hoki nih? Kopi kok. Permen. Ayo Kak Fani apa? Oh, ya. Adik-adik. Kayak Kak Fani hari ini kurang hoki deh. Iya nih. Kosong. Ya zong. Kosong adik-adik. Ayo udahlah nih kira-kira ada kali 15.000. Yaudah Kak Oke, Fani. jadi kita udah main game. Berarti sekarang kita waktunya untuk Dengerin firman Tuhan. Oke, adik-adik. Yuk, ambil sikap terbaik, kita dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu worship. Worship berasal dari kata worship. Ketika kita worship, kita itu memberikan penghormatan kita, memuja kepada apa yang kita anggap paling bernilai dan paling berharga di dalam kehidupan kita. Nah, minggu ini kita masih belajar tentang worship. Life of worship. Tema kita hari ini adalah life of worship. Menyembah Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Kak Yuli ingin bertanya nih pada adik-adik di rumah. Apa sih yang paling bernilai dan paling berharga dalam kehidupan kita? Ya, benar adik-adik. Yang paling berharga dan paling bernilai dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menjadi sosok yang paling bernilai dan paling berharga di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus yang telah menciptakan kita, juga memberikan kita nafas kehidupan, dan juga telah menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah itu sebabnya mengapa kita harus sebagai anak-anak Tuhan menyembah Tuhan, bukan hanya dengan perkataan kita, bukan hanya sebatas kita memuji menyembah nama Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita dengan puji-pujian dan lagu. Tapi kita juga harus menyatakan menyembah Tuhan di dalam perbuatan kita, yaitu menjadikan worship sebagai lifestyle, gaya hidup kita sehari-hari. Ketika kita hidup dalam penyembahan, worship menjadi lifestyle dan gaya hidup kita. Dan kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah apa sih yang terbaik dalam kehidupan kita? Dan itu yang harus kita korbankan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sosok yang paling bernilai dan paling berharga dalam hidup kita. Maka kita pasti ingin mempersembahkan, memberikan hidup kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Baik itu hidup kita, talenta kita, uang kita, waktu kita, kita semua ingin memberikan kepada Tuhan sebagai persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan melihat di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Yuk kita buka Alkitab sama-sama ya. Kita mau melihat siapa sih sosok yang dipuji oleh Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hal yang paling berharga dalam kehidupannya. Yuk kita buka dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama ya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser di dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kalau dihitung-hitung adik-adik, nilai uang persembahan dari janda miskin ini tidak seberapa, hanya 2 peser. Sedangkan orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada persembahan janda miskin ini. Tetapi yang adik-adik harus lihat, kisah dalam Alkitab ini, janda miskin ini memberikan dan mengorbankan semua hal yang paling berharga dalam kehidupannya. Dia memberikan apa yang ada pada dirinya, itu pun dari kekurangannya. Mungkin saja setelah ia memberikan uang itu, janda miskin ini tidak mempunyai apa-apa lagi ya adik-adik.
mungkin tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, tetapi hatinya ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Makanya dia memberikan apa yang ada padanya 2 peser, ya dia kasih 2 peser. Itu yang Tuhan lihat sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang luar biasa karena datangnya dari hati ya adik-adik. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita mungkin bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan hati kita dari Tuhan. Contoh ya adik-adik, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadap Tuhan. Adik-adik kalau ingin menghadap Bapak Presiden, apakah adik-adik akan tampil dengan pakaian yang acak-acakan, rambut yang asal-asalan? Tentu saja tidak. Pasti adik-adik akan mempersiapkan diri adik-adik sebaik mungkin untuk menghadap Bapak Presiden. Demikian juga dengan kita menghadap Tuhan kita adik-adik. Ketika kita menghadap Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita yang terbaik. Kita berikan yang terbaik sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita ingin datang kepada Tuhan, ketika kita ingin beribadah, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Mungkin kita mandi dulu, kita sikat gigi dulu, kita berpakaian yang rapi. Berpakaian itu tidak perlu mahal adik-adik, tidak perlu bagus, tapi yang penting rapi. Ya adik-adik, tidak perlu mahal. Tuhan tidak melihat seberapa bagus pakaian kalian, seberapa mahal pakaian kalian. Tapi Tuhan melihat hati kalian yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan lihat kalian mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadap Tuhan. Ya, yang adik-adik anggap sebagai sosok yang paling bernilai dan berharga di dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, ketika kita menghadap presiden aja kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangankan Bapak Presiden, ketika kita ada lomba di sekolah, kita pasti mempersiapkan diri kita dengan baik. Mungkin kita latihan, mungkin kita mempersiapkan baju apa yang harus kita pakai. Demikian juga ketika kita menghadap Tuhan, kita harus persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya karena kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak memberikan yang asal-asalan pada Tuhan, tapi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita berdoa juga sama ya adik-adik, mungkin berapa kali coba adik-adik berdoa dalam sehari? Ya, doa setelah bangun tidur, mau berangkat sekolah, apalagi doa mau makan, ya makan kita 3 kali, terus doa mau tidur. Nah kita jangan memberikan waktu yang sisa-sisa ketika kita datang kepada Tuhan adik-adik. Ya, jangan ketika kita udah ngantuk kita datang sama Tuhan. Ya, jadi kita berdoa sambil melenggut-melenggut. Kita cuma doa, Tuhan Yesus saya mau tidur, amin. Atau Tuhan Yesus saya mau makan, amin. Nah kita jadi doanya cuma mau tergesa-gesa aja, mau cepat-cepat aja biar cepat selesai. Ya, tapi sedangkan kita kalau nonton YouTube, kita main games, kita dengan semangatnya menyiapkan waktu, kalau bisa separuh waktu kita seharian itu kita pakai untuk nonton YouTube dan main games. Pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita sebagai penyembah yang hidup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan layak dan berhak mendapatkan yang terbaik dari kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu kepada kita ya adik-adik. Oke, selamat hari Minggu, God bless you. Kak Epi aku sedih banget, tadi cuma dapat 2.500. Coba aja deh Kak Epi bayangin, 2.500 kalau untuk kolektor ya malu banget. Masa teman-teman aku lebih gede uang kolektornya dibanding aku? Emang Tuhan mau nerima kalau aku kasih kolektor 2.500? Terimalah, Kak Fani emang tadi gak dengar firman Tuhan yang tadi dibawain Kak Yuli? Tuhan itu nerima berapapun yang kita berikan. Tuhan itu cuma ngeliat hati kita deh Kak Fani, ngelihat kesungguhan hati kita tuh gimana, seberapa tulusnya kita. Nah Kak Fani, belakangan ini kan kita belajar tentang penyembahan. Hidup itu adalah penyembahan. Nah salah satu contohnya itu adalah kita memberikan yang terbaik, memberikan dengan tulus. Nah misalkan kalau Kak Fani cuma punya 2.500 itu nggak masalah Kak Fani. Jadi itu adalah salah satu bentuk penyembahan Kak Fani gitu. Oh, jadi Tuhan yang terima. penting Kak Fani tulus dengan segenap hati Kak Fani. Tapi kan Kak Fani malu, tapi kalau misalnya Tuhan gak lihat nominal tapi lihat ketulusannya nggak apa-apa deh. Kak Fani nggak jadi malu. Oke, jadi berarti mulai sekarang Kak Fani udah nggak malu lagi kalau misalkan kasih persembahannya segitu. Iya. Yang penting kita tulus. Yang penting kita sungguh-sungguh. Karena itu semua untuk Tuhan. Betul ya Kak Epi? Betul. Karena iya, karena manusia itu nggak melihat, tapi Tuhan yang melihat. Oke, benar. Tuhan yang tahu hati Kak Fani. Betul. Oke. Jadi Kak Fani nggak boleh sedih lagi ya, nggak boleh malu lagi ya. Oke. Berikut adalah ayat hafalan hari ini. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di ibadah online ini Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah belajar tentang hidup adalah penyembahan Tuhan. Ajar kami agar kami dapat memberikan yang terbaik, memberikan talenta kami untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, berkati juga untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, berkati untuk sekolah kami walaupun masih online, berkati juga untuk kakak guru sekolah minggu kami ya Tuhan, berkati untuk pelayanan ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, percaya katakan Amin. Adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.